Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Artika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Langsung saja mulai kita bahas, jangan di skip-skip videonya. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kutai. Nah, kalau kalian perhatikan timeline waktu di bawah, Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad 4 Masehi. Nah, kemudian raja yang pertama adalah Kudungga, dan Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai berpusat di Kalimantan Timur. Kemudian wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Kalimantan Barat. Dan sumber utama dari Kerajaan Kutai adalah 7 buah prasasti Yupa, yang merupakan penanda Indonesia memasuki zaman Aksara. Kemudian peristiwa penting dari Kerajaan Kutai misalnya, di Yupa dikisahkan Mulawarman memberikan sejumlah lahan ke Brahmana. Ia memberikan 20.000 ekor sapi. Ia juga mengalahkan raja-raja yang lain seperti Yudhistira. Kemudian peninggalan-peninggalan Kerajaan Kutai misalnya ada Arja Buddha, Arja Nandi, Peripi, dan Arja Nandiswara. Kerajaan kedua adalah Tarumanegara. Kalau kalian perhatikan timeline di bawah, Kerajaan Tarumanegara ini berdiri sekitar abad 4-5 Masehi dan mengalami keruntuhan sekitar abad 7-8 Masehi. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Purnawarman ini yang menerbitkan Prasasti Tugu. Selanjutnya, lokasi dari Kerajaan Tarumanegara adalah berpusat di Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meluas hingga Banten dan Jakarta. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah ditemukannya beberapa prasasti dan beberapa catatan dari Cina seperti berita Fahisyan tahun 414 Masehi. Kemudian ada berita Cina pada masa dinasti Tang mencatat adanya kerajaan Tolomo. Peristiwa penting dari Kerajaan Tarumanegara misalnya adanya pembangunan dan penggalian saluran Gomati yang panjangnya 6.112 tombak atau setara 12 kilo yang dikerjakan selama 21 hari. Kemudian Raja Purnawarman juga memberikan 1.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ada beberapa prasasti, misalnya Prasasti Ciareten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan lainnya. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Perhatikan timeline di bawah, Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian mencapai puncak kejayaan sekitar abad 9-10 Masehi. Kemudian mengalami keruntuhan sekitar abad ke-13 Masehi. Raja yang pertama adalah Raja Dabuntahiyang, dan Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Bala Putra Dewa. Ia disebutkan bersahabat dengan Raja Dewapala dari India. Lokasi dari Kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang dan Jambi. Wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Asia Tenggara. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah berita Cina, diperoleh dari Ising, kemudian berita Arab. Orang Arab menyebut Sriwijaya dengan nama Sabak, Sabai, atau Sribusa. Ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Ligor. Peristiwa penting dari Kerajaan Sriwijaya adalah pada abad ke-9-10, Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dan merupakan kerajaan terbesar se-Asia Tenggara pada masa itu. Beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya selain prasasti ada Candi Muaratakus, Candi Muaro Jambi, dan Candi Biaro Bahal. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Perhatikan timeline waktu di bawah ini.
Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sekitar abad 9-10 Masehi dan mengalami keruntuhan sekitar akhir abad 10 Masehi. Pusat dari kerajaan Mataram kuno adalah di kaki Gunung Merapi. Kekuasaannya meliputi Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Ada dua dinasti yang memerintah kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dan raja yang pertama adalah Raja Sanjaya. Raja dari dinasti Sanjaya misalnya adalah Rakai Pikatan, yang berhasil menyatukan agama Hindu dan Buddha dengan menikahi Pramodawardhani yang merupakan wangsa Shailendra. Kemudian wangsa Shailendra ada Raja Samaratungga yang membangun Candi Borobudur. Dan masa Dyah Balitung adalah masa keemasan bagi wangsa Sanjaya. Sang Prabu aktif mengolah cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakat. Sumber sejarah dari kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi. Kemudian Prasasti Manyasih atau Prasasti Kedu menyebutkan bahwa nama Sanjaya adalah raja pertama. Beberapa peristiwa penting dari kerajaan Mataram kuno, misalnya pada masa Raja Samaratungga dibangun Candi Borobudur dan pada masa Rakai Pikatan mendirikan Candi Prambanan. Kemudian perkawinan politik antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani dan pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Selanjutnya yang kita bahas adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berdiri sekitar akhir abad ke-11, kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-12 dan mengalami keruntuhan pada abad ke-13. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya. Ia disebutkan memiliki keahlian meramal, terutama ramalan yang akan menimpa tanah Jawa. Kerajaan Kediri disebut juga dengan Kerajaan Panjalu. Berpusat di sekitar Kediri dan wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sumber sejarah dari Kerajaan Kediri adalah adanya Prasasti Siraketing tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Kemudian Kerajaan Panjalu berhasil menaklukkan Kerajaan Jenggolo dengan sembunyinya yang terkenal dalam Prasasti Ngantang, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Beberapa peristiwa penting dari Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah pada masa Raja Dharmawangsa berhasil disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno yang disebut dengan Kitab Wirata Parwa. Kemudian pada masa zaman Erlangga disusun kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Pada masa Jayabaya berhasil digubah kitab Bharatayuda oleh Empu Seda dan Empu Panulu. Jadi pada masa Kerajaan Kediri ini karya sastra sangat berkembang pesat. Peninggalan dari Kerajaan Kediri ini berupa candi, prasasti, dan kitab-kitab. Candi yang terkenal misalnya Candi Penataran, kemudian ada kitab Bharatayuda, Kresnayana, dan Samaradhana. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Berdiri sekitar abad ke-13 Masehi, mencapai puncak kejayaan sekitar abad 13-14 dan mengalami keruntuhan pada abad ke-14. Raja yang pertama adalah Ken Arok, kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Kertanegara berhasil mengirim pasukan ke Melayu yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Singosari berpusat di daerah Tumapel, Jawa Timur atau sekitar Malang. Kemudian wilayah kekuasaannya itu meluas hingga ke Sumatera dan Semenanjung Melayu. Sumber sejarah dari Kerajaan Singosari adalah Kitab Negara Kertagama, para raton, dan beberapa bangunan candi. Berdasarkan sumber-sumber terpercaya yang dijadikan acuan tersebut, diketahui jika Ken Arok mendirikan kerajaan ini pada tahun 1222 Masehi.
Peristiwa penting dari Kerajaan Singosari misalnya adanya ekspedisi Pamalayu, kemudian berhasil melakukan ekspansi hingga ke Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Kerajaan terakhir yang kita bahas adalah Kerajaan Majapahit. Berdiri sekitar akhir abad ke-13, kemudian mencapai kejayaan sekitar abad ke-14 dan 15, kemudian mengalami keruntuhan sekitar abad ke-15. Raja yang pertama adalah Raden Wijaya, kemudian Jayanegara, kemudian Tribhuwana Tunggadewi, kemudian Hayam Wuruk, dan seterusnya. Nah, pada masa Hayam Wuruk ini mencapai puncak kejayaan. Ia disebutkan berhasil mempersatukan Nusantara bersama Mahapati Gajah Mada. Pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit adalah di Trowulan, Jawa Timur. Sekarang adalah kota Mojokerto. Kalau kalian lihat peta, wilayah kekuasaan Majapahit itu meliputi seluruh Indonesia sekarang, ditambah dengan sebagian Asia Tenggara. Sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit misalnya adalah Prasasti Butok, berisi tentang peringatan keruntuhan Kerajaan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Kemudian ada catatan dinasti Ming yang menjelaskan Cina mengungkap adanya hubungan diplomasi antara Majapahit dan Kekaisaran Cina. Banyak sekali peristiwa penting dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama, pada tahun 1293 Raden Wijaya merupakan Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kemudian pada masa pemerintahan Jayanegara terjadi banyak sekali pemberontakan, misalnya pemberontakan Ronggolawe, Lembu Sora, Nami, dan Rakuti. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian Hayam Wuruk bersama Mahapatinya Gajah Mada berhasil membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kemudian terjadi Perang Paregreg atau Perang Saudara setelah wafatnya Hayam Wuruk. Ini yang menjadi salah satu sebab keruntuhan Majapahit. Banyak sekali peninggalan dari Kerajaan Majapahit, baik berupa candi, prasasti maupun kitab. Candi misalnya ada Candi Suko, Ceto, Pari, Jabung, Lajang Ratu, Brautikus, dan Surawono. Kemudian prasasti ada prasasti Kudadu, Sukamerta, Balawi, Canggu, Piluluk, dan lain sebagainya. Kemudian karya sastra juga berkembang pesat seperti kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Sutasoma karangan Empu Tantular, kemudian Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kelas sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.